Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini saya akan mendefinisikan modul 1.4 terkait budaya positif. Nah, adapun budaya positif itu adalah hal-hal kebiasaan baik yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ataupun di kelas kita. Itu saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Dan nanti ini di budaya positif ini akan muncul di PMM. Judulnya disiplin positif. Nanti teman-teman bisa mengikuti pelatihannya, kemudian membuat aksi nyatanya gitu. Jadi ada kaitannya ya. Karena di sini ada pertanyaan pemantik yang mungkin sehari-hari bisa kita amati gitu ya. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju teman-teman? Setuju. Bisa setuju enggak? Ayo, hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut teman-teman? Tidak setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke, mayoritas setuju ya. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nanti kita akan mengupas apakah benar bentuk penghargaan reward kepada peserta didik itu bisa dikatakan sebagai pembangkit motivasi peserta didik kita. Nanti kita lihat ya. Next. Nah, pada budaya positif kali ini saya ingin menyampaikan poin-poinnya, yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah modul-modul yang saya pelajari ya. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saya ambil dari modul 1.4 adalah ada 6 institusi organisasi yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah IBO Primary Years Program atau PYP, yang ketiga adalah 9 pilar karakter Indonesia Heritage, kemudian ada yang keempat petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yang kelima the 7 essential virtus building moral intelligence, dan yang lain adalah the virtus project atau project nilai-nilai kebajikan. Nah, dari 6 nilai-nilai kebajikan ini kira-kira familiar sama kita tuh yang mana? Profil pelajar Pancasila. Oke, yang poin pertama sudah pasti ya, profil pelajar Pancasila. Itu yang paling familiar untuk kita. Nah, karena ini penjelasannya jelas ya, kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang memang harus ada. Nah, jika kita baca, kita pahami isinya, dari ke-6 nilai kebajikan tadi, intinya itu sama ya. Intinya memuat semua kebaikan-kebaikan yang bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Baik dari IBO, baik dari 9 pilar karakter. Nah, keterampilan hidup, petunjuk hidup, poin-poin ini sebenarnya adalah hal-hal baik yang bisa kita laksanakan dalam pembelajaran kita, baik secara lingkup kecil atau di kelas atau bahkan lingkup sekolah gitu. Kemudian, nah, ada perubahan paradigma di sini. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa orang untuk memiliki perspektif yang sama kita. Itu di teori stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, misalkan kita punya mouse gitu ya, benda di sini, mouse intinya. Oke. Perspektif atau gambar yang dilihat dari depan dan dari belakang otomatis bentuknya beda kan. Nah, padahal sama-sama bendanya mouse. Begitu juga
pandangan kita ya, bedanya mau sama, cuman kan orang akan memiliki perspektif yang berbeda atau pandangan yang berbeda. Karena apa? Karena posisinya tuh beda gitu kan. Ada yang bilang si anak ini nakal, kita menjudge anak ini nakal gitu. Sedangkan guru lain enggak, dia mah nggak nakal, dia hanya kurang perhatian. Nah itu kan salah satu perspektif yang kita nggak bisa maksa orang untuk sama pendapat kayak kita gitu kan. Kita harus menghargai, oke, mungkin di pelajaran bahasa Inggris dia menonjol, di pelajaran agama dia nggak menonjol gitu. Jadi apa ya, maksudnya ya sah-sah aja orang punya penilaian yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan untuk yang stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku itu ada tujuannya. Anak datang terlambat. Jangan langsung kita judge anak itu malas atau gimana. Tanyakan dulu kenapa datang terlambat. Betul. Setiap kesalahan pasti ada alasan di baliknya gitu kan. Apa yang membuat dia datang terlambat? Apa yang membuat kesalahan-kesalahan itu pasti ada alasan di baliknya. Jadi kita jangan langsung menjudge peserta didik kita. Nah, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya, Anda menggenggamkan uang 100.000 nih. Nah, kita mau direbut uang kita yang di genggaman kita. Yang bisa, yang menguasai diri kita untuk saya buka atau saya tutup itu siapa? Diri sendiri kan. Kita punya kuasa atas diri kita sendiri, tapi kita nggak punya kuasa atas diri orang lain. Betul, itu maksudnya ya. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Makan nggak? Kalau nggak makan nanti mama ini ya, gitu ya. Biasanya ada intimidasi, ya betul. Nah, sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsesi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada sebuah pilihan, atau kamu mau makan atau kamu mau nonton TV dulu. Oke, kalau jadi kan ada pilihan yang bikin dia oke, saya konsekuensinya kalau saya nonton TV dulu ya berarti saya akan harus siap kelaparan gitu kan. Analoginya seperti itu. Kemudian metode berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol itu metode berpikirnya menang. Kemudian di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini menurut pendapat ahli Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu dia melakukan itu, misalnya kegiatan itu, contohnya datang pagi gitu ya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi dia ada rasa takut akan dihukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, validasi dari orang. Dia mah rajin, dia mah ini gitu ya, ada yang seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan mulai dari menghargai dirinya sendiri dengan datang tepat waktu misalnya gitu ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira di antara ketiga ini mungkin ada nggak terjadi di lingkungan kita, di lingkungan kerja gitu? Ada. Pasti ada ya. Ya pasti ada. Ada orang yang emang datang pagi itu untuk butuh validasi. Ada yang memang datang pagi karena memang dia menghargai dirinya sendiri, emang sudah konsisten. Dilihat ataupun tidak dilihat dia tetap datang pagi. Diberi penghargaan atau tidak diberi penghargaan dia tetap datang pagi. Itu adalah value atau nilai diri. Disiplin ini berasal dari kata disiplin. Ya, betul. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Mulai yang tadi ya, disiplin karena ingin dilihat, karena ingin dapat reward, karena ingin dapat penghargaan. Itu yang jadi kita lebih takut sama peraturan yang ada gitu kan, kita bukan karena kesadaran gitu. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di sini akan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik, kita nih sebagai guru harusnya menerapkan filosofi KHD dengan memberikan pembelajaran yang merdeka, memberikan pembelajaran yang seluas-luasnya untuk peserta didik sehingga dia menjadi individu yang bahagia. Nah, saya mau tanya dulu nih, kita sering dengar hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu nih, bebas aja sih, kita sharing aja. Apa sih yang dimaksud dengan hukuman yang Bapak Ibu tahu? Ayo, nggak apa-apa.
aturan yang memaksa, gue nggak salah Bu. Terus siapa lagi? Boleh. Aturan yang memaksa. Kemudian selain aturan yang memaksa, kira-kira kalau hukuman itu bersifat apa? Mendidik. Oke, nggak apa-apa, mendidik. Ada lagi? Atau ada yang mau menjawab apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Konsekuensi itu apa sih? Akibatnya, akibat apa? Kalau salah, kalau dia salah ya bertanggung jawab, Oke, kita catat ya. Apa yang maksudnya adalah akibat dari pelanggaran suatu aturan gitu ya. Nah, sekarang ini. Kalau anak suruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita simpan dulu jawabannya ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Itu konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. sama aja sebenarnya. Hasil Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. konsekuensinya. Sama aja ya. Nah, beda tuh beda. Kan nanti kita akan tahu perbedaannya. Kemudian menggantikan kertas ulangan teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Karena disenggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk melepas kali ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam misalnya. Konsekuensi apa? Hukuman ya? Lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Di antara pernyataan-pernyataan ini kita mulai bisa meraba ya. Oh ini konsekuensi, oh ini hukuman gitu ya. Oke. Jadi apakah pemahaman Bapak Ibu benar? Nah, di sini hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman juga bersifat satu arah hanya dari guru kan? Ngepel, lari, push up, gitu kan? Itu kan satu arah hanya guru yang ini memberikan pernyataan. Tuh. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata seperti lari gitu kan tanpa alasan gitu kan, tanpa ditanya dulu kenapa saya, apa salah saya gitu kan. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Ya, konsekuensi dibuat oleh dua pihak, guru dan murid. Ya, betul ya. Nah, pada konsekuensi murid tetap sih dibuat tidak nyaman gitu ya untuk jangka waktu pendek, tapi kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nih, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan. Misalnya, saya belum selesai tugas ini, Bu. Oke, kamu selesaikan pada setelah jam istirahat. Otomatis kan konsekuensinya akan dapat jam istirahat. Itu ya. Itu. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, yuk kita pahami bareng-bareng yuk. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, dia akan berbekas ya. Membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek karena kita sudah sama-sama loh bikinnya gitu kan. Dan anak membenci kedisiplinan. Anak akan menghargai disiplin. Karena kalau ini kan dia akan takut. Saya begini karena saya takut dihukum gitu kan. Kemudian bersifat memaksa, betul ya tadi ya. Kalau konsekuensi adalah ada stimulus dan ada tanggapan. Kemudian mendorong anak akan menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman, anak akan memiliki konsep diri yang buruk. Dan kalau konsekuensi, konsep diri memiliki konsep diri yang baik. Nah, kalau hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ih, gak boleh bawa komik gitu ya. Gak boleh bawa handphone, karena dia akan
Ada yang tahu? Bapak Ibu, apa ini kata-kata baru nih gitu? Kayaknya baru ya? Atau ada yang udah tahu nih restitusi itu apa sih? Sama kayak gambar itu garuk-garuk. Iya, sama ya, bingung ya? Oke. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengadakan dosen aja dosen untuk nggak gojek saat itu teman ya untuk mencari solusi ya atau bagaimana sih orang lain harus diperlakukan dan bagaimana kita harus memperlakukan orang lain gitu. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kamu mau ini atau ini? Kalau kamu ambil ini, kamu akan begini. Kalau kamu ambil ini, kamu akan begini, gitu kan? Kemudian, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Misalnya dia berbuat salah. Dia akan belajar dari kesalahan tersebut, gitu. Tidak harapannya sih kita sebagai guru tidak diulang lagi kesalahan tersebut. Ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, memang gampang-gampang susah. Nah, bolehkah kita memberi penghargaan pada murid? Boleh. Oke, Bapak Ibu boleh ya? Apalagi kalau murid mau memberi penghargaan. Boleh sekali ya. Boleh sekali. Ya, apa nih jawabannya nih? Nah, ini menurut orang ya, menurut ahli maksudnya. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukum adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin? Setuju nggak dengan pernyataan ini? Alif Kohn mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Poinnya itu, yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mungkin ini lebih ke subjektif ya, mungkin pendapat subjektif. Tapi kalau misalnya saya berikan alasan kenapa si Alif Kohn ini memberikan pernyataan tersebut. Jadi menurut pandangan dia, seseorang yang diberikan penghargaan, reward, dia akan terus-menerus mengharapkan itu. Perilakunya baik karena ada reward. Perilakunya baik. Nah, betul. Takutnya giliran gak ada imbalan. Ya, betul, dia akan balik ke semula. Contoh, ini ada studi kasus di kelas saya. Ini dulu waktu saya masih di jalan yang salah ya. Mudah-mudahan saya udah. Saya memberikan bintang ya. Bintang kepada anak-anak yang memang kooperatif, aktif dan lain sebagainya. Giliran saya pergi digantikan oleh guru yang tidak tahu sistem saya nih misalnya. Nah, tidak kasih bintang gitu. Jadi anak-anak dan guru tersebut cerita ke saya, Bu Ria, emang Bu Ria suka ngasih bintang ya gitu. Iya kadang-kadang Pak nggak sering saya bilang gitu. Gimana Pak? Iya soalnya kemarin saya ini pasti nggak dikasih bintang, jadi nggak ini. Jadi ternyata kebiasaan memberikan penghargaan itu akan menghancurkan potensi untuk membelajar dan sesungguhnya itu maksudnya itu gitu. Jadi maksudnya setelah anak terbiasa dengan reward, terbiasa dengan jadi dia ingin Jadi belajarnya bukan karena betul. Jadi bukan karena kesadaran dalam dirinya saya akan butuh pengetahuan itu, butuh Karena ada sesuatu. ya betul, karena ada imbalannya tuh, ada penghargaan. Jadi mungkin saya berpikirnya begitu. Saya juga awalnya gini, menghancurkan gitu kan, masa iya sih gitu. Ternyata pas saya telah lagi, ya mungkin aja bisa jadi karena saya mengalami kasus ini ya. Ini maksudnya ini mungkin ya. Kemudian secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu adalah penghargaan yang sesungguhnya untuk anak gitu kan. Good job. Terus nggak perlu dikasih berbentuk benda mungkin ya. Tapi kalau sekedar fiksian boleh, itu kan dia yang Iya, dibaca. itu sebenarnya yang tidak nampak kan ya Bu ya. Keren, tepuk hebat, tepuk mantul, tepuk salut. Gitu ya. Jadi diberikan seperti itu. Jadi saya pikir, ternyata pemberian bintang, pemberian permen atau segala macam itu bisa membuat hancur gitu ya. Kalau menghancurkan
belajar. Iya, Ada sama ada motivasi juga masih ada. Kita nggak mau belajar, maksudnya belajarnya tidak semangat. Ya, betul. Nah, keyakinan kelas. Saya yakin, mari kita sejenak bermuhasabah. Oke, apakah sering melakukan ini kepada murid? Tidak pernah. Apakah sering berbuat ini juga? Nah, Kalau itu enggak. ya. Masya Allah, kita kembali ke jalan yang benar dikit. Kalau di lapangan boleh nggak? Ya, bisa Pak, boleh. Boleh ganti. Nah, Aduh. Kalau itu pernah. Anak saya itu yang pernah. Suara sampai apa? mengapa? Apa yang melatar belakangi keyakinan kelas ya? Bagus bagi saya. Berarti harus kembali ke jalan yang benar itu ya. Karena sekarang riskan Bu, kita akan mengumpul anak ya. Di media sosial viralnya bukan main ya. Perundungan Bu. Nah, guru ini loh Bu. Takut ibu kepala sekolah Pak. Ibu kepala sekolah pernah melakukan ini Bu. Bu, angkat Nah, ini. oh karena itu dulu sering. Ya, berarti benar kata Mauri itu mah metode jadul. Sama-sama itu. Kalau itu salah, boleh ya, silakan itu nggak boleh. Kalau itu boleh Bu ya. Ya, kalau kepel kan untuk mendisiplinkan. Tapi Aduh sakit kanan dikit. nah, inilah yang memunculkan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu ya. Nah, hal-hal tersebutlah yang memunculkan keyakinan kelas. Karena murid nggak suka peraturan sebenarnya. Jangan murid kita juga enggak ya kayaknya ya. Kita juga pengennya kesepakatan kan? Kesepakatan pegawai gitu kan. Kita bikin petisi, sepakat kalau masukin di lapangan bisa. Ada bisa ini. Belakang ini tidak berhasil. Ya karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman yang cenderung mempermalukan diri gitu kan. Kamu di depan sedangkan semua mata tertuju pada dia gitu kan. Tapi ada nggak yang malah bangga gitu? Ya. Menurut saya tuh dihukum Nggak belajar. cuma. Gitu ya. Masya Allah ya. Agak beda memang ya. Karakter murid memang beda-beda ya. Nah, kalau faktor mana? Ini konsep utama budaya positif. Sebelum jam 3 udah. Nah, kenapa keyakinan kelas sih? Kenapa nggak peraturan kelas gitu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja? Kalau keyakinan kan yang membuat satu pihak. Kalau keyakinan peraturan yang Saya barusan dapat reward loh. Rewardnya kasih job. Ya betul, peraturan itu yang membuat satu pihak. Dan biasanya peraturan itu kalimatnya negatif ya. Dilarang, tidak boleh, Harus. Nah, secara tidak langsung di alam bawah sadar kita, kalau namanya kita dibilang tidak boleh, itu kita akan merasa diperintah. Penasaran ya? Ya, jangan nengok. Apaan sih gitu kan? Ya kan, padahal nggak boleh nengok loh. Makanya kalau bikin kesepakatan kelas itu harus dengan kata-kata yang positif. Misalnya, dilarang datang terlambat, harusnya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tidak menggunakan kata negatif. Nah, tidak Kayak menggunakan saya kata tadi negatif. mau setengah 10 datang sebelah. Nak, dulu kenapa menembak ini? Tadi kenapa? Kamu tahu nggak dia formasi siapa? Agak dijelaskan itu umumnya kan sekian. Orangnya apa lupa ya? Kalau Alasannya apa? Iya. Iya. Buat ya. Ah, Itu buat duit. ya. Kalau gurunya terlambat gimana? Ya. Ya dengan kesepakatan dengan kepala sekolah. Iya, bikin Nanti kesepakatan. dong hukum lagi. Paling kuping saya sering kena. Nah, bagaimana sih membuat keyakinan kelas gitu kan? Nah, kita diskusikan nih sama anak-anak, hindari menggunakan kata-kata negatif karena kata-kata negatif itu cenderung akan diikutin. Gak boleh datang terlambat. Ya emang kenapa sih? Gitu. Dia akan cenderung mencoba gitu kan? Kalau misalnya tidak boleh berkata kasar, harusnya apa?
Gimana? Sudah buat kesepakatan kelas kan di kelas masing-masing? Apakah itu tetap dari gurunya? Pertama yang dimusyawarahkan. Betul, yang dimusyawarahkan. Ternyata anak kelas rendah pun bisa. Waktu itu saya membuat kesepakatan kelas dengan cara membagikan sticky note nih ke anak-anak nih. Teman-teman silakan tulis konsekuensi atau apa, bukan aturan ya, kalau aturan kan dari saya. Teman-teman maunya seperti apa, kelasnya mau dibuat seperti apa. Saya kasih contoh, misalkan buang sampah pada tempatnya, dan ternyata di luar ekspektasi saya dong anak kelas 1 itu bisa menulis loh yang misalnya berkata harus sopan, buang sampah pada tempatnya, kemudian permisi jika mau ke toilet. Masya Allah luar biasa, saya langsung tempel sticky note itu di papan tulis dan saya berikan apresiasi luar biasa, kelas kita keren. Kemudian ini yang saya kurang, ternyata di modul ini harus ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Ya itu yang buat saya lakukan sih gitu. Tapi next saya akan membuat kesepakatan kelas yang disetujui oleh semua pihak. Itu adalah sebagai bukti bahwa, atau kalau kelas rendah cap jempol ya di bawah kesepakatan kelasnya itu gitu kan, bahwa mereka menyetujui dan membuat kesepakatan itu dengan kesadaran penuh. Kemudian apa lagi ya? Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah ini nih yang penting kalau menurut saya. Sekarang kalau dari kalimat-kalimat ini, posisi kontrol Bapak Ibu yang mana? Apakah dia sebagai pengguru? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah ada 5 adat? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Ayo kita refleksi diri nih. Dari ke-5 posisi kontrol sebagai guru, di mana posisi kita? Kamu nggak kasihan sama ibu, ibunya diomelin sama kepala sekolah, misalnya gitu ya. Ya, berarti kita banyak ya, maksudnya tidak munafik ya. Hal-hal ini pernah kita lakukan. Iya betul. Saya pun begitu Bu, makanya kemarin sejarahnya benar. Tergantung. Iya betul, tergantung kebutuhan siswa kan ya. Nah, kadang-kadang penghukum, kamu sih nggak nurut, datang terlambat, nggak bawa PR, lari gitu kan. Atau pernah juga membuat rasa bersalah. Emang kamu nggak kasihan sama orang tua kamu? Orang tua kamu udah kerja loh, nyari duit loh. Nah, Beda anak beda juga ya, nggak bisa mengarahin gitu. Tergantung rasa bersalah. Nah, ya kalau pemantau, kamu tahu kan peraturannya apa, gitu ya. Apa yang kamu sudah lakukan, terus kamu mau hukuman apa dari ibu? Misalnya begitu ya kalau pemantau ya, kita menawarkan gitu, kamu mau karena kamu udah melanggar ini, maka hukumannya apa nih? Yang gitu ya. Kalau manajer itu apa yang kita yakini? Contoh, anak itu berbohong, sedangkan di keyakinan yang kelas yang kita buat ada berkata jujur. Berarti kan dia sudah melanggar keyakinan kelasnya, ya gitu kan. Kita tanyakan, apa sih keyakinan kelas yang bukan saya Bu yang ambil, misalnya gitu, ada yang kehilangan misalkan. Bukan saya Bu yang ambil. Oke, kita tanyakan. Kita berikan pengertian, oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita validasi dulu nih. Kita stabilkan dulu identitasnya, jangan bikin dia merasa tertuduh gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ibu tahu setiap orang pasti punya salah. Ibu pun juga pernah buat salah kok. Yo, sekarang kita perbaiki bersama-sama, kita cari solusinya. Oke, kalau kamu nggak jujur, berarti ada keyakinan kelas yang tidak kamu lakukan. Yang mana tuh? Kita balikkan gitu. Misalnya berkata jujur Bu, oke, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan jika kamu nggak berkata jujur ya? Contohnya seperti itu ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Setiap dengan kalimatnya gini,
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan itu. Jadi dia supaya dia merasa nyaman dulu untuk berkata jujur gitu, nggak yang merasa jujur nggak sama ibu. Kalau kamu nggak jujur nanti ibu panggil ya orang tuanya ya, misalnya begitu ya. Nah, dia mungkin dia akan merasa makin nggak stabil gitu loh, ya Allah saya salah banget nih kayaknya nih gitu, sampai guru saya semurka ini gitu kan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan deh melakukan ini, gitu ya. Jadi validasi dulu kebutuhan dia. Kenapa sih kamu melakukan ini? Pasti kamu punya alasan. Kemudian ada nggak misalnya saya nggak dikasih uang jajan bu sama mama misalkan gitu. Kemudian tanya lebih lanjut, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Gali dulu pertanyaan dari dia. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, kamu melanggar nilai yang mana, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, apakah saya ingin menjadi lebih baik lagi bu atau dan lain sebagainya. Pasti akan ada respon. Nah ini kalimatnya kurang lebih seperti ini kalau menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang wajar nak. Bapak ibu juga pernah kok berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini ya. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan kesalahan. Kemudian validasi kebutuhannya, ini kalimat yang bisa diberikan, yang bisa dilontarkan oleh kita sebagai guru. Sebenarnya kamu bisa kok melakukan hal lebih buruk, tapi kamu nggak mau melakukan itu kan? Kamu pasti punya alasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita punya di kelas? Nah, balikin lagi sama keyakinan kelas yang kita buat. Ada nggak nilai-nilai di situ yang dia langgar? Misalnya tadi berkata jujur, tapi dia bohong, berarti kan dia sudah melanggar itu. Atau kita ada punya keyakinan kelas menghargai teman, tapi dia berkata kotor sama temannya, gitu kan? Apa nilai mana yang kamu langgar? Karena keyakinan kelas itu terpampang dan sudah disetujui dong, gitu kan? Jadi balikin lagi, apa yang kamu langgar di sini? Poin yang mana? Yang ini bu, oke. Kalau kamu melanggar poin yang ini, berarti apa yang harus kamu lakukan? Misalnya, saya harus minta maaf. Jadi permohonan maaf, pernyataan itu jangan datang dari kita. Minta maaf sama minta maaf, contohnya minta maaf. Biasanya gitu ya. Nah, biarkan dia yang menyadarinya. Berarti kamu harus apa kalau kamu merasa berbuat salah? Berarti saya harus minta maaf ya. Muncul kata-kata itu berarti dia sudah bisa. Nah, sudah bisa bernalar ya. Jadi pancing terus sampai dia keluar kata-kata itu. Oh, oke dia sudah. Terima kasih. Sudah selesai. Sudah. Oh iya, jambor lagi ya. Tapi gak perasaan sih, saya lebih ingin menanyakan sebelum dapat materi ini Bapak Ibu berpikir seperti apa sih memberikan apa disiplin positif itu, atau setelah dapat materi ini berarti hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Ria hari ini atas materinya yang sangat membantu kami. Intinya yang saya ambil hari ini, sebelumnya saya berpikir dengan reward terutama ya, itu dapat memotivasi anak didik. Dan setelah tadi mendapatkan materi dari Bu Ria, itu menyadarkan saya bahwa hukuman dan reward itu ternyata menghancurkan pembelajaran yang sesungguhnya. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.